Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiswa Putra dari Prodi Pendidikan Agama Islam YIN Metro kelas A semester 1. Sini saya akan menjelaskan apa itu ayat-ayat ghoribah dan tata cara sujud tilawah. Pertama, saya akan menjelaskan ayat-ayat ghoribah. Ayat-ayat ghoribah itu banyak dalam Al-Quran, terdiri dari sakta, imalah, ismam, taskhil, dan nakal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sakta. Sakta yaitu berhenti, yang mana berhenti sejenak tanpa bernapas dengan niatkan melanjutkan ayat tersebut atau mewasolkan. Dalam Al-Quran terdapat 4 bacaan sakta, yaitu pada surat Al-Mutaffifin, surat Al-Qiyamah, surat Yasin, dan surat Al-Kahfi. Sini saya akan mencontohkan bacaan sakta dalam Al-Quran. Pertama yaitu pada surat Al-Mutaffifin yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang mana bacaan sakta terdapat pada lafaz kalla bal rana, berhenti tapi tidak bernapas. Berhenti tapi napasnya ditahan. Selanjutnya pada surat Al-Qiyamah yang berbunyi wa qila man raq. Pada lafaz wa qila man, situ satunya pada lafaz man, wa qila man raq. Dan pada surat Yasin yang berbunyi qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pada lafaz min marqadina hadza. Dan pada surat Al-Kahfi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Pada lafaz iwaja langsung diteruskan, kan situ iwaja itu sebenarnya waqaf, tapi berhubung ada sakta jadinya dilanjutkan. Iwaja qayyima. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan bacaan imalah yang artinya miring, yaitu yang mana memiringkan suatu bacaan fathah ke bacaan yang berharokat kasroh sehingga seolah-olah dibaca samar atau seperti bacaan re. Yang mana pada surat Hud ayat 41 di Al-Quran terdapat 1 bacaan imalah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bacaan imalah terdapat pada lafaz majriha. Di dalam Al-Quran berbentuk tulisan itu fathah, tapi karena berhubungan bacaan ayat ghoribah yang imalah jadinya dimiringkan atau dicondongkan ke harokat kasroh. Selanjutnya yaitu ismam. Apa itu ismam?
yaitu menampakkan suatu bacaan dhammah yang hilang dengan isyarat bibir, yang mana terdapat pada surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Situ bacaan ismam terdapat pada lafaz la ta'manna, yaitu menampakkan bacaan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Selanjutnya yaitu bacaan naql. Naql yaitu menggantikan atau menggantikan bacaan hamzah ke bacaan sebelumnya, karena di situ terdapat bacaan hamzah wasol yang mana terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Sini pada lafaz bi'sal ismu, dalam Al-Quran tertulis bi'sal ismu, tetapi karena hamzahnya itu dibaca dengan hamzah wasol, jadinya hamzahnya dibuang ke bacaan sebelum huruf hamzah, yaitu huruf fa, yang mana cara bacanya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Selanjutnya yaitu bacaan tashil. Apa itu tashil? Yang mana hamzah pertama dibaca jelas dan hamzah yang kedua itu dibaca tasfil atau dibaca samar. Sini terdapat pada surat Al-Fussilat ayat 41 yang berbunyi walau ja'alnahu qur'anan jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi a'jamiyyun wa 'arabi. Itu terdapat dua bacaan hamzah, yang mana hamzah yang pertama dibaca jelas dan hamzah yang kedua dibaca samar, seperti condong kepada jami'u arabi. Di sini saya akan menjelaskan tata cara bacaan, tata cara sujud tilawah ketika duduk atau ketika membaca dalam tidak sholat dan keadaan sholat. Dan apabila kita menemukan bacaan ayat-ayat tilawah pada kita membaca sendiri atau sehari-hari bukan dalam sholat, itu seperti ini dalam surat Al-Alaq yang terakhir berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tudi'hu wasjud waqtarib. Langsung otomatis kita ambil posisi seperti ini, langsung niat, yaitu niatnya nawaitu sujudat tilawah sunnatalillahi ta'ala, takbir Allahu Akbar. Langsung kita di sini ada bacaan yang mana ketika sujud tilawah yang berbunyi sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Di situ bacaan sujud tilawah. Setelah takbir sujud. Dan apabila kita menemukan bacaan dalam Al-Quran pada sholat, bacaan sujud tilawat pada sholat, maka atau kita sebagai makmum ketemu dengan imam yang membaca surat ayat-ayat tilawah dalam sholat, dan apabila imam tersebut pada ayat terakhir setelah at-tahiyat beliau sujud tilawah, maka kita wajib sujud tilawah. Dan apabila si imam tersebut tidak sujud tilawah, maka kita tidak diperkenalkan juga buat sujud tilawah, karena kita mengikuti dari imam tersebut. Dan apabila kita sholat sendirian, kita membacakan ketemu dengan ayat sujud tilawah, maka kita harus sunnah muakkad hukumnya untuk sujud tilawah. Jadi seperti ini kita ketemu bacaan ayat tilawah ketika sholat. Setelah itu, kalaupun kita setelah ketemu bacaan ayat itu seperti yang saya bacakan tadi, atau surah Al-Insyiqaq ayat 21 yang berbunyi wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, langsung sujud tilawah. Wa idza quri'a Qur'anu la yasjudun, langsung sujud tilawah. Terus baca rukun sholat dulu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu membaca tadi bacaan yang mana disunahkan buat ketemu ayat-ayat sajadah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu berdiri kembali. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang apa itu ayat-ayat gharibah dan tata cara sujud tilawah. Mungkin tadi di bagian sebelumnya ada yang salah karena saya agak keliru. Jadi ketika kalian pada sholat bertemu dengan ayat sajadah, langsung otomatis sujud. Setelah sujud berdiri, lanjutkan ayat tersebut, baru melanjutkan sholat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.